Shalom, Horas, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah di pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, agar apapun yang kita rencanakan dan kerjakan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua orang. Inilah firman-Nya untuk kita. Saya bacakan dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 14. Demikian dikatakan, maka sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang arif akan lenyap. Luar biasa. Inilah firman Tuhan untuk umatnya yang pada saat itu hidupnya memang makmur. Hidup mereka luar biasa. Artinya mereka kemanapun mereka melangkah, seolah-olah tidak ada persoalan. Seolah-olah hidup mereka sudah beres. Tapi justru oleh kemakmuran hidup yang demikian, membuat mereka jatuh menjadi hidup yang dikuasai keduniaan. Karena itulah hambanya Nabi Yesaya terus mengingatkan umatnya, supaya mereka senantiasa ingat untuk menyembah Dia, Allah yang senantiasa peduli dengan kehidupannya. Karena itu, di tengah-tengah kehidupan yang demikian, meskipun mereka merasa makmur, jangan lupa akan Dia, yaitu sumber berkat. Bukankah banyak anak-anaknya ketika mereka diberkati Tuhan, lupa dengan sumber berkat itu. Dan hari ini kita diingatkan, kalau kita menerima berkat-berkat Tuhan, jangan lupa itu datang berasal dari mana. Karena itu dikatakan supaya kita tetaplah hidup di dalam hikmat-Nya. Jadi hikmat Tuhan inilah mendorong kita, bagaimanapun situasi keadaan kita, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Dia. Itulah pesannya untuk kita di pagi hari ini, supaya di dalam kita melakukan aktivitas kita, andalkan Dia. Hiduplah dalam hikmat Tuhan. Jikalau kita berhasil, jangan kita katakan itu karena kepintaranku, kebolehanku, kemampuanku, pendidikanku dan sebagainya. Tapi sebaliknya, seharusnya kita mengatakan itu semata-mata oleh karena belas kasihan Tuhan. Hanya hidup takut akan Tuhanlah kita semakin mencintai Dia, menghargai Dia. Dan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari pun, kita pun diajar, diarahkan untuk menghargai segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu ada orang di awalnya bersenang-senang, tetapi kemudian mereka bersakit-sakit, susah. Tapi sebaliknya, ada orang yang mula-mula awalnya mereka susah, bersakit-sakitan, tapi kemudian bersenang-senang. Karena itu tidak ada lagi cara yang lain. Kita harus datang, pergi ke hadapannya. Itu kepada sumber hikmat itu. Jikalau apa yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh tangan dan pikiran kita menjadi berkat, maka kita langsung mengatakan, ini semuanya karena belas kasihan Tuhan. Indah bukan? Sehingga oleh hikmat Tuhan, hidup saudara dan saya menjadi berharga. Kita menjadi tahu menghargai berkat-berkat yang Tuhan berikan. Bukan sebaliknya, banyak orang datang berkat-berkat Tuhan,
tetapi yang terjadi dia semakin jauh dari Tuhan. Padahal justru berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itulah jalan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tetaplah hidup dalam hikmat Tuhan, agar kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau telah mengingatkan kami, supaya kami Tuhan senantiasa hidup dalam hikmat Tuhan. Segala berkat-berkat yang kami terima justru mendorong kami supaya semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, jikalaupun ada anak-anak-Mu saat ini, oleh karena berkat-berkat-Mu, mereka semakin jauh dari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kehidupan saudara-saudara kami, supaya mereka juga mengindahkan firman-Mu hari ini. Padahal Tuhan, siapakah kami ini? Kami tidak mampu berbuat apa-apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Karena Tuhan, tatap tilitlah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan ketika melangkah kemanapun kami Tuhan, mengarahkan hidup kami, ingatkan kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam hikmat Tuhan. Biarlah firman Tuhan mendorong kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin bersyukur. Engkaulah Tuhan kami, sumber berkat kami, sumber kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau tetap senantiasa di depan kami, dan kami setia mengikuti jalan-Mu, setia sampai Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.